Baik ya, kita mulai saja kuliah kita, yaitu dengan tema sebentar, saya takut lupa, mau saya kirimkan dulu ke WA dulu. Judulnya adalah kita hari ini harmoni, kewajiban dan hak negara dan warga negara. Apakah layarnya bisa kelihatan? Kelihatan Bapak. Baik, oke. Ya, jadi pengertian dasar dari harmoni tadi itu adalah kita perlu mengetahui bagaimana apa negara, warga negara dan inti hubungannya. Negara adalah organisasi politik tertinggi yang memiliki kedaulatan untuk mengatur kehidupan bersama warga negaranya melalui hukum, kebijakan, dan pelayanan publik. Jadi itu adalah negara itu adalah organisasi politik ya, tertinggi. Warga negara adalah anggota sah suatu negara yang memiliki ikatan hukum dengan negara tersebut serta menikmati hak dan memikul kewajiban sesuai konstitusi. Jadi kalau kita itu merasa warga negara Indonesia, bukan karena kita itu tinggal di sini saja, tetapi juga kita harus merasakan adanya semacam kewajiban dan tentu saja hak juga harus memiliki. Apakah hak dan kewajiban itu nanti sebagai warga negara harus apa nanti kita jelaskan. Mengenai inti hubungan, negara dan warga negara terikat dalam kontrak sosial. Negara melindungi dan melayani, warga negara taat dan partisipasi. Itu idealnya begitu. Nah, kenyataannya ya mari kita lakukan dulu.
Oke. Kemudian kita lihat kalau landasan konstitusionalnya ya apa namanya nggak usah dihafalin. Pasal-pasalnya ada hak dan kewajiban warga negara, itu pasal-pasalnya ada. Kebanyakan adalah pasal 27, kemudian pasal 28, 30, tiap-tiap warga negara berhak, kemudian pasal 31. Kemudian kewajiban negara terhadap warga negara. Pembukaannya adalah pasalnya adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 45, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kemudian pasal 28 juga, pasal 34 juga. Jadi saudara-saudara yang kalau nggak salah saya dulu pernah cerita bahwa yang namanya warga negara biasanya punya kewajiban untuk bela negara ya. Jadi ada namanya wajib militer ya di setiap negara. Dan cuma saya anehnya di Indonesia kok nggak ada gitu. Di Indonesia santai-santai aja. Kalau di negara-negara lain, bahkan di Singapura, itu setiap warga negara, setiap orang itu harus namanya bela negara, wajib militer. Ya. Ada yang setahun, ada yang setengah tahun lah. Itu pasti dalam kehidupan. Sehingga nanti tujuannya di samping untuk meningkatkan patriotisme, juga mereka betul-betul sebagai cadangan negara. Dulu Indonesia ada istilah cadangan negara, Cadnas. Dan dulu juga pernah zaman Orde Baru itu juga kita ada semacam wamil ya, wajib militer. Tapi wajib militernya bukan wajib militer yang dimaksud memberikan semacam sumbangsi bela negara. Wajib militernya adalah semacam program aja, program untuk daftar ke militer. Ini kalau bela negara atau wajib militer yang saya maksud adalah mereka diharuskan setiap negara untuk ikut partisipasi dalam kegiatan atau program wajib militer ya yang diselenggarakan oleh negaranya. Nggak tahu waktunya, ada yang 6 bulan, ada yang 9 bulan. Nah, setelah nanti seseorang itu dijadikan ikut wajib militer, kemudian dia punya keahlian bela negara itu. Ada yang ahlinya di logistik, ada yang ahlinya di katakanlah konsumsi, ada yang ahlinya di menembak, ada yang ahlinya di macam-macam. Tapi jadi dibayangkan suatu saat ketika negara itu butuh, sudah masing-masing sudah tahu peran dan tugasnya masing-masing. Karena sudah pernah ikut wajib militer, ya gitu kurang lebihnya begitu. Baik, berikutnya kewajiban negara terhadap warga negara. Ini ada pembukaan ya. Jadi hak warga negara sama dengan kewajiban negara. Kewajiban warga negara sama dengan hak negara. Ada bolak-balik, semoga silakan pikirkanlah biar pusing. Nah, ini hak dan kewajiban. Jadi hak dan kewajiban itu haruslah merupakan sebuah keseimbangan dinamis. Hak warga negara sama dengan kewajiban negara. Jadi kalau warga negara itu punya hak, ya itulah si negara wajib memberikan. Misalnya hak warga negara itu hak atas pekerjaan, ya itu hak loh. Terus kemudian kewajiban negaranya yaitu menciptakan lapangan kerja, regulasi ketenaga kerjaan, ya. Jadi saudara atau para mahasiswa sekalian, jangan main-main. Ini betul-betul harus dilakukan, harus dilaksanakan dalam suatu ketatanegaraan. Jadi di mana-mana di seluruh dunia, semua warga negara punya hak atas pekerjaan yang harus dipenuhi oleh warga negaranya. Nah, masalahnya di negara kita masih menjadi jargon atau masih diusahakan karena jadi menciptakan pekerjaan lapangan kerja ya itu kan kewajiban negara. Mau apa kayak kerjanya, seperti misalnya di negara Eropa ya, yang jadi masalah bukan pekerjaannya nggak ada ya, karena semua jenis lapangan kerja mereka ciptakan. Cuma kadang-kadang warga negaranya itu kadang-kadang pilih-pilih, terus ada yang malas-malasan, ada sengaja pura-pura
sakit dan sebagainya, sehingga terbebas dari pekerjaan, nganggur tapi dapat duit gitu loh. Jadi setiap warga negara tuh harus punya hak, ya, hak untuk bekerja. Nggak ada itu yang dibiarkan itu. Mari kita nanti bisa kita diskusi lebih lanjut mengenai hal ini. Nah, kemudian tahu ya antara hak dan kewajiban. Nah, kalau kewajiban warga adalah membayar pajak, ya. Nah, membayar pajak adalah sesuatu yang kita tunaikan, harus kita bayarkan, ya, harus kita berikan. Ya. Itu adalah kepada negara adalah membayar pajak dan sebagainya. Nah, kalau untuk kasus membayar pajak ini jangan khawatir, mungkin karena kita tidak aktif ya, tidak semuanya berkegiatan aktif pajak, mungkin tidak terasa. Membayar pajak ini antara lain, misalkan kita beli barang, ya, barang di suatu toko atau Indomaret atau Alfamart kan. Nah, kalau barang itu sebetulnya tidak murni sesuai dengan harga, karena barang itu sudah dipajakin, ya, dipajakin oleh pemerintah, sehingga ketika kita bayar suatu barang, di samping kita bayar untuk harganya, juga kita bayar untuk pajaknya. Misalkan harganya sebetulnya 75 jadi 80, ya. Ada pajak 5 rupiah di situ gitu, ya, kurang lebihnya. Baik, kemudian mengenai prinsip harmoni dalam praktek. Satu, timbal balik, reciprocity, negara memberikan pelayanan, warga negara patuh membayar pajak. Ya, terkait bayar pajak tadi, mungkin kalau untuk orang-orang tertentu yang aktif, seperti pengusaha, iyalah, karena mereka kegiatannya di situ, dia harus bayar pajak. Bahkan secara rutin, mungkin setiap hari penghasilannya, kemudian hasil produksinya, hasil barang-barangnya dipajakin. Nah, itu. Kemudian di samping itu ada juga warga-warga pembayar pajak yang ngemplang juga ada. Tapi ya itulah dinamikanya. Jadi ketika timbal balik ini azas timbal balik dilaksanakan, maka seperti itu, negara memberikan pelayanan, warga patuh. Kemudian warga negara penjaga keamanan lingkungan, negara memberikan insentif. Ya. Kemudian prinsip yang lain, proporsionalitas. Hak dan kewajiban harus seimbang dan proporsional. Contoh pajak progresif, yang mampu bayar lebih dan yang kurang mampu dibantu. Itu proporsional. Jadi mahasiswa sekalian, saya mohon maaf ini kamera saya itu memang lagi rusak, lagi error sehingga tidak bisa kelihatan. Ya, mohon maaf. Baik. Kemudian non-diskriminasi, prinsip non-diskriminasi. Hak dan kewajiban berlaku sama untuk semua warga negara tanpa memandang suku, agama, ras, atau status sosial. Jadi tidak boleh memberikan semacam perlakuan yang tidak adil, perlakuan belah sebelah kayak gitu. Ya. Baik, kemudian prinsip berikutnya adalah akuntabilitas. Negara harus transparan dalam memenuhi kewajibannya. Ya. Jadi akuntabilitas ini kurang lebihnya kayak tanggung jawab lah, tanggung jawab terhadap semua yang dikerjakan, semua yang dibayar, semua masalah keuangan dan sebagainya. Warga negara berhak mengawasi dan menagih haknya. Jadi dalam hal yang benar, yang ideal, kalau dalam hal tertentu adalah warga negara itu, kita warga negara bisa komplain sama pemerintah setiap saat, karena memang tugasnya pemerintah itu dikomplainin warga gitu. Ini ya, jadi mudah-mudahan kita semakin merasakan hak-hak kita seperti apa, kemudian kewajiban kita seperti apa. Jadi sehingga kita sebagai warga negara bisa berpartisipasi lebih aktif lagi, ya, untuk memajukan pembangunan nasional bangsa kita sendiri. Amin. Ini udah ya, ini sudah. Kemudian bagaimana tantangannya? Tantangan dalam mewujudkan harmoni. Bentar.
Baik, tantangan dalam mewujudkan harmoni. Tantangannya, negara gagal memenuhi kewajiban. Ya, dalam hal tertentu seperti Indonesia masih belum berhasil, belum sampai pada kesuksesan. Sekarang masih ribut masalah MBG di mana-mana. Ternyata banyak yang korupsi juga, termasuk banyak yang salah tempat dan sebagainya. Walau alam. Kemudian terhadap tantangan memenuhi kewajiban ini, dampaknya warga enggan bayar pajak, apatis terhadap hukum. Ya, ya artinya menurut saya sih ya wajar, meskipun nggak boleh lah kita harus punya kesadaran, tapi gimana lagi? Gitu. Jadi enggan bayar pajak, apatis ya. Solusinya perbaiki pelayanan publik, tingkatkan transparansi, ya. Pelayanan publik dan tingkatkan transparansi. Solusinya itu, solusi yang paling praktis, yang paling simpel dan paling mudah didapatkan ya. Itu terkait memenuhi kewajiban, gagal memenuhi kewajiban. Ya, tentunya pelayanan publik itu memanglah merupakan salah satu kewajiban negara. Harus membuat publik itu dilayani semaksimal mungkin. Jadi jangan kejadian seperti sebelumnya, bukannya publik yang dilayani, malah pejabatnya yang minta dilayani. Seperti yang jargon-jargon humor, komik dan sebagainya, bahwa sebetulnya yang namanya DPR itu adalah perwakilan rakyat. Jadi mewakili rakyat. Jadi sedangkan yang punya kekuasaan adalah rakyat. Kok jadinya dia yang minta diistimewakan? Dan sementara ini masih ada semacam di pengadilan tuh masalah. Salah satu tuntutannya adalah agar, kalau nggak salah ya, agar pensiun DPR itu dihapuskan. Ya, saya pribadi setuju. Gaya amat DPR jadi DPR 5 tahun kurang dapat pensiun, sementara warga-warga seperti kita ini, warga-warga biasa susah cari kerja. 5 tahun pun belum tentu dia bekerja. Kadang-kadang hanya nongkrong, ngobrol kiri kanan, kurang memperhatikan konstituen ya. Itu. Dan juga kalau kita mengamati atau memperbandingkan dengan tentunya dengan negara-negara Eropa ya yang sudah mapan. Jadi DPR-nya itu, legislatornya itu gajinya tidak seperti kita. Anda bayangkan seorang anggota DPR itu gajinya berapa ratus juta loh. Gila, berapa ratus juta per bulan. Sementara kita rata-rata tuh ada yang 3 juta, 4 juta ya. Dia sampai ratusan juta. Bisa 200 juta atau ada yang 500 juta per bulan. Ini DPR gila sama-sama. Belum lagi misalkan ada anggaran ini itu, anggaran kampanye lah, anggaran kunjungan lah, anggaran perjalanan dinas lah, dan sebagainya. Nah, maaf ya, ini saya agak emosi nih kalau udah ngomongin DPR. Makanya kemudian ada ada semacam saya lihat di medsos, ada ibu-ibu, ada guru ke muridnya, ke anaknya bilang, anak-anak kemarin, ini joke, anak-anak kemarin ada kecelakaan terhadap 600 orang anggota DPR. Ini kurang lebihnya ya, ini cuma joke. 600 orang DPR. Nah, sementara ini sedang diselidiki, kasusnya dan juga diatasi penanganannya. Saya ingin bertanya, 600 anggota DPR itu dengan kejadian musibah ini, sebetulnya siapakah yang dirugikan? Kemudian di medsos itu anak-anaknya, murid-muridnya menjawab serentak 290 juta Bu. Nah, itu. Jadi berarti DPR itu mewakili rakyat, karena dia dapat musibah, yang rugi itu sebetulnya rakyat. Ya. Baik, kita lanjutkan mengenai warga negara abai kewajiban. Nah, warga negara.
Dampaknya pendapatan negara turun, keamanan terganggu. Jadi seperti begitu, saudara. Ada semacam pengaruhnya besar sekali. Kalau warga negara itu abai, tidak melakukan kewajiban yang harus ditunaikan, itu dampaknya terhadap pendapatan negara, ya. Anggaran negara pasti terganggu, juga keamanannya. Solusinya diadakan pelajaran atau edukasi kewarganegaraan, penegakan hukum konsisten. Juga kalau kita lihat diskriminasi dalam pemenuhan hak, dampaknya konflik sosial, ketidakadilan. Tentu saja kalau ada orang-orang atau kelompok-kelompok yang mendiskriminasikan pihak lain, pasti akan menjadi konflik, ya. Solusinya penegakan prinsip kesetaraan, juga politik identitas. Dampaknya fragmentasi solidaritas nasional, kemudian solusinya perkuat narasi kebangsaan, moderasi dan moderasi beragama. Ini ada studi kasus mengenai program Kartu Indonesia Pintar, harmoni dalam aksi, kewajiban, silakan dibaca, ya. Baik, para mahasiswa sekalian, kurang lebih sementara kita jeda dulu. Siapa tahu, ya gimana nih? Siapa tahu ada yang punya pertanyaan, punya jawaban, atau punya pemikiran, silakan. Ini mohon maaf, kamera saya error nih, kamera laptop saya. Jadi isinya hitam semua. Ayo, ada yang bertanya? Elsa Eldora, Nahla bertanya, Huzaima. Baik, alhamdulillah tidak ada yang bertanya. Kita lanjutkan. Jadi terakhir kita adalah mengenai studi kasus program Kartu Indonesia Pintar. Itu adalah yang mana sih? Oke. Ya, mengenai studi kasus ini silakan dibacalah. Kewajiban hasil angka putus sekolah turun. Oke. Baik, sekarang strategi memperkuat harmoni. Jadi pendidikan kewarganegaraan yang relevan. Ini strateginya, ya, adalah melaksanakan pendidikan. Juga transparansi dan akuntabilitas negara. Juga partisipasi warga negara. Juga penegakan hukum yang adil. Nah, begitu. Kemudian mengenai strategi memperkuat harmonisasi. Jadi setelah kita berbusa-busa ngobrolin mengenai kewarganegaraan terkait dengan harmoni atau harmonisasi atau keseimbangan, itu bisa dirangkum dengan beberapa pernyataan seperti ini, yaitu harmoni antara hak dan kewajiban warga negara adalah fondasi negara demokratis yang adil dan makmur. Fondasi, ya, dasar dari negara demokratis. Harmoni antara hak dan kewajiban negara dan warga negara. Jadi negara dan warga negara itu memang harus seimbang, ya, kewajibannya. Yang satu juga memberikan hak, memberikan kewajiban, satunya juga begitu. Negara yang baik adalah yang setia memenuhi kewajibannya kepada rakyat. Kemudian warga negara yang baik adalah yang sadar bahwa haknya lahir dari kewajibannya. Catat itu, underline garis bawahi. Haknya lahir dari kewajibannya.
Tanpa harmoni ini, negara akan menjadi otoriter dan atau anarkis. Dengan harmoni, Indonesia bisa mewujudkan cita-cita luhur, melindungi segenap bangsa Indonesia, ya, melindungi segenap bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Negara bukanlah penguasa tapi pelayan rakyat. Nah, itu dia. Negara bukanlah penguasa tapi pelayan rakyat. Rakyat bukanlah objek tapi subjek pembangunan. Ingat itu. Rakyat itu bukan subjek, bukan bukan victim, korban dari pembangunan, tapi justru malah subjek, menjadi subjek, menjadi pemeran utama dalam pembangunan. Harmoni keduanya adalah jantung demokrasi. Oke. Baik, berikutnya kita mulai beralih ke yang lain, adalah konsep dan urgensi kewajiban. Ya, ini tadi sudah dibahas juga mengenai hubungan timbal balik, reciprocity antara pihak hak dan kewajiban. Urgensi hak dan kewajiban negara dan warga negara. Jadi urgensi hak dan kewajiban negara dan warga negara adalah: satu, mencegah keseimbangan sosial dan politik, mewujudkan tujuan negara, memperkuat legitimasi negara, mencegah konflik sosial, mendorong partisipasi aktif warga negara, dan membangun budaya demokrasi yang sehat. Oke. Bagaimana kemudian kita melihat tantangannya dalam mewujudkan harmoni hak dan kewajiban, ya, antara hak dan kewajiban? Tantangannya, negara gagal memenuhi kewajiban. Ini sudah disebutkan tadi, warga enggan bayar pajak, warga negara abai, pendapatan negara turun, dan sebagainya, sampai korupsi dan inefisiensi birokrasi, hak warga negara tidak tersalurkan dengan baik. Terus disebutkan di sini adalah strategi mewujudkan pendidikan, transparansi, penegakan hukum, dan partisipasi warga negara, ya itu juga sudah bisa didalami. Jadi kemudian konsep hak dan kewajiban warga negara bukanlah suatu teori abstrak, tapi fondasi hidup berbangsa dan bernegara yang adil dan makmur. Urgensinya terletak pada kemampuannya untuk menjaga keseimbangan kekuasaan, mewujudkan ketujuan nasional, memperkuat legitimasi negara, dan membangun demokrasi yang partisipatif. Di tengah tantangan globalisasi dan fragmentasi sosial, harmoni hak dan kewajiban adalah anchor ya, yang menjaga ke Indonesia tetap utuh sebagai negara demokratis. Negara yang adil bukan yang memberi semua orang hal yang sama, tapi yang menjamin setiap warga negara mendapatkan haknya selama ia memenuhi kewajibannya. Nah, ini menarik nih. Jadi negara yang adil bukan yang memberi semua orang hal yang sama, tetapi yang menjamin setiap warga negara mendapat haknya. Nah ya, jadi saya teringat suatu hasil pengamatan saya mengenai sistem pendidikan di Indonesia di-compare dengan sistem pendidikan di Barat. Kalau sistem pendidikan di Indonesia adalah bahwa kita diharuskan untuk mendapatkan pendidikan setinggi-tingginya, diharuskan sampai setinggi-tingginya lah. Dan juga tujuannya adalah agar semakin tinggi kita punya pendidikan, akan semakin terjamin juga kehidupan yang layak di kemudian hari, kan itu. Nah, bedanya dengan orang Barat,
Tidak demikian. Yang namanya pendidikan adalah memfasilitasi, pemerintah memfasilitasi warganya ya sesuai dengan kemampuannya, bakatnya disalurkan oleh dia. Jadi kalau di Indonesia semua orang disuruh pinter, di sana tidak. Semua orang diharuskan sesuai dengan melaksanakan sesuai dengan bakatnya masing-masing. Sehingga namanya orang pinter, orang tidak pinter itu bukan suatu hal yang harus dikompetisikan. Ya, karena dia tuh hanya memfasilitasi, maka kemudian sekolah-sekolah itu bukan memberikan semacam kegiatan-kegiatan belajar mengajar saja, tetapi juga mengadakan kegiatan-kegiatan keterampilan, kegiatan sepak bola, olahraga. Ya. Jadi di Eropa orang-orang ada yang bakatnya olahraga bisa disalurkan mereka ke universitas olahraga. Ya. Jadi tujuannya adalah bukan untuk jadi semua orang itu pinter, karena masing-masing kan punya bakat masing-masing. Nah kemudian tidak ada yang memberikan ukuran kesejahteraan, kepintaran seseorang adalah berdasarkan pendidikan, tetapi berdasarkan kehidupan yang wajar. Ya. Jadi mereka tidak berkompetisi. Gitu. Makanya kemudian kalau ada anak SMA selesai di sana, kemudian akhirnya kuliah, ada juga yang tidak kuliah malah masuk kerja, kebanyakan sih malah kerja. Itu mereka tidak menganggap bahwa teman yang kuliah itu lebih hebat. Mereka dan juga si temannya tadi itu menganggap karena bakat mereka itu di dalam dunia pendidikan, dia bakatnya memang bakatnya adalah belajar. Kalau yang satu lagi bakatnya kerja, akhirnya mereka kerja. Gitu. Jadi nggak ada kemudian ngebanding-bandingin pinter kamu jadi insinyur, jadi dokter. Enggak, itu udah punya tujuan masing-masing, bakat masing-masing gitu ya. Itu hanya sekilas saja. Nanti kalau mau berdiskusi bisa dilanjutkan. Ini Pak, ini rangkuman. Alasan mengapa diperlukan keajaiban maksudnya. Keajaiban dan hak negara. Menjaga keseimbangan sosial politik, mewujudkan tujuan nasional, memperkuat dibacalah kurang lebih ini semuanya normatif. Ya. Kemudian terakhir menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, good governance. Oke. Jadi berdasarkan yang tadi di atas, kewajiban dan hak negara diperlukan karena keduanya adalah dua sisi mata uang yang tak terpisahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, sebuah negara pasti tidak akan tidak punya warga negara kosong tanpa isi. Demikian juga warga negara tidak akan mungkin tidak ada negaranya, tidak ada pemerintahannya. Hak memberikan perlindungan dan kepastian, kewajiban memberikan tanggung jawab dan kontribusi. Tanpa keduanya, negara akan kehilangan arah, rakyat kehilangan kepercayaan, dan Indonesia kehilangan masa depannya sebagai bangsa yang adil, makmur, dan bermartabat. Jadi kemudian negara yang kuat bukan negara yang paling banyak menuntut, tapi yang paling konsisten memenuhi kewajibannya. Rakyat yang hebat bukan yang paling banyak meminta, tapi yang paling setia menjalankan kewajibannya. Nah loh, oke, silakan direnungkan. Nah, ini berikutnya sumber historis, sosiologis, dan politis tentang kewajiban dan hak negara dan warga negara. Mohon maaf, ini sampai jam berapa ya? Halo? Sampai jam 9. Sebentar Pak, saya cek dulu.
Jam 9 bukan? Jam 9, Pak. Oke. Berarti sebentar lagi dong. Iya. Jadi setengah jam lagi. Setengah jam lagi harus jangan diselesaikan. Jangan dipakai semua. Pak Mali. Oke. Sebentar aja ya. Sebentar aja. Oke, Pak. Ini kewajiban berikutnya adalah mengenai sumber historis, sumber sosiologis dan juga politis. Ya itu sudah pernah tahu dan bisa kita lihat, kita hafalkan. Kemudian berikutnya interkoneksi antar sumber historis sosiologis seperti yang tadi, bagaimana kemudian satu dengan yang lain saling melengkapi. Berikutnya studi kasus rekonsiliasi Poso pasca konflik. Jadi para mahasiswa sekalian, memang konflik di Poso itu seringkali dijadikan bahan studi karena memang ini sangat unik. Ibaratnya satu negara kemudian berantem gitu, hanya karena agama, yang kita tahu agama itu sangat tabu. Kita satu dengan lain itu harus saling menghormati. Tapi dia sampai bunuh-bunuhan, sampai culik-culikan, masya Allah, ya Allah, subhanallah. Jadi alhamdulillah ini kita bisa belajar dari kasus ini. Saya tidak akan menerangkan lebih lanjut, silakanlah dibahas-bahas. Pokoknya di era internet saat ini, apabila Anda ingin mendapatkan atau mendalami sesuatu, silakan bisa belajar sendiri sebetulnya. Ini saya kan sebagai dosen sekarang hanya memfasilitasi, bukan menggurui ataupun memberikan semacam arahan. Baik, ini studi kasus, kemudian rangkumannya seperti ini. Nah, ada juga beberapa yang perlu kita ringkas, yaitu argumen tentang dinamika dan tantangan kewajiban dan hak negara kewarganegaraan. Itu adalah argumennya periode Orde Lama, Orde Baru, reformasi, era digital. Jadi saat ini dikatakan kita sedang dalam era digital dan globalisasi mulai 2010 sampai sekarang. Inti dinamika, hak dan kewajiban harus terus beradaptasi dari paksaan menjadi ajakan, dari seragam menjadi harmonis dalam keberagaman. Ya. Baik, berikutnya tantangan kontemporer terhadap harmoni hak dan kewajiban. Tantangannya adalah adanya disparitas pemenuhan hak. Disparitas itu ada gap gitu ya. Terus absennya, ketiadaannya kewajiban warga negara, politik identitas, ya, hoax dan disinformasi, globalisasi budaya, krisis kepercayaan terhadap elit. Argumentasi utama di sini juga, oke lah, silakan dibaca sendiri. Strategi menjawab dinamika adalah dengan kayaknya dia sudah disinggung tadi ya, yaitu pemerataan, pembangunan, pendidikan kewarganegaraan, penguatan media dan literasi digital, teladan dari elit dan ASN. Kemudian hindari praktek diskriminasi. Yang berikutnya adalah mengenai strategi. Kesimpulannya adalah bahwa harmoni hak dan kewajiban negara dan warga negara diuji bukan oleh musuh dari luar, tapi oleh tantangan dari dalam. Tantangan ini saling terkait, yaitu disparitas kepemenuhan hak memicu separatisme, politik identitas memperkuat hoaks, krisis kepercayaan menciptakan ruang kosong untuk intervensi asing. Jadi kemudian setiap tantangan juga membuka peluang. Krisis kepercayaan mendorong transparansi, disparitas itu mendorong pemerataan, kemudian radikalisme mendorong moderasi beragama. Harmoni hak
dan kewajiban bukan soal menghilangkan tantangan, tapi mengubahnya menjadi energi untuk memperkuat persatuan. Bangsa yang besar bukan yang tidak pernah diuji, tetapi yang mampu bangkit dari ujian dengan lebih baik. Ya. Sekali lagi, bangsa yang besar bukan yang tak pernah diuji, tapi yang mampu bangkit dari ujian dengan lebih utuh. Dengan demikian, maka kita sudah pada halaman terakhir materi kita pada pagi ini. Ya, pada pagi ini. Monggo silakan kalau ada yang bertanya, meskipun biasanya tidak bertanya, silakan. Kalau ada usulan atau pendapat atau mungkin pemikiran-pemikiran lain terkait dengan harmonisasi antara negara dan warga negara. Karena kelihatannya masih pada puasa, maka saya bisa maklum apabila masih belum gairah, semangat. Meskipun Anda puasa tetap Anda tuh harus punya semangat. Semangatnya harus sama. Jangan mentang-mentang puasa terus loyo, terus harus letih, enggak. Harus sama. Oke? Kalau memang tidak ada yang bertanya, maka kuliah saya akhiri. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Terima kasih atas partisipasinya. Kemudian dengan ini maka saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Ya, sama-sama. Oh iya, silakan.